Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri mantan yang sudah tidak membencimu, meski masih gengsi untuk mendekatimu. Ya, jadi sesungguhnya ketika mantan meminta berpisah, kemudian dia membenci kita, berapa lama sih kebencian itu bisa bertahan? Jawabannya kan sebenarnya tidak lama. Ya, yang namanya marah, benci, kecewa itu tidak lama. Ya, apalagi ketika ini kepada seseorang yang pernah dia cintai. Ya mungkin semarah-marahnya, sebenci-bencinya, paling lama 3 bulan juga kemarahan, kebencian itu sudah reda dengan sendirinya. Ya, kenapa kemudian mantan bisa begitu lama membenci kita? Biasanya yang pertama, karena kehadiran orang ketiga di sana. Ya, orang ketiga yang berusaha untuk menggantikan posisi kita di hati mantan. Nah, itu yang membuat kebencian mantan semakin hari bukannya mereda, malah semakin besar karena kehadiran orang ketiga. Yang kedua, juga kehadiran orang ketiga, tapi bukan yang ingin menggantikan posisi kita. Orang ketiga tadi adalah teman-teman, sahabat-sahabat mantan, ya, yang tidak menyukai kita, ya, yang membenci kita, dan seterusnya tadi. Nah, itulah yang kemudian manas-manasi mantan untuk terus membenci kita dari waktu ke waktu, sehingga mantan kemudian sudah cukup lama menjauhi kita, membenci kita, memusuhi kita, ya. Nah, itu terjadi karena kehadiran orang ketiga, ya, baik orang ketiga yang ingin menggantikan posisi kita atau orang ketiga dalam sosok teman atau sahabat-sahabat mantan yang tidak menyukai kita. Nah, sekarang ya, ketika mantan sudah berhenti ya membenci kita, maka ada beberapa ciri-ciri yang akan dia tunjukkan, baik secara sadar ataupun dia tidak sadar menunjukkan ciri-ciri tadi. Ya, yang pertama nih, yang paling sering terjadi kan ya, ketika orang berpisah saling membenci, itu biasanya rajin menyindir orang yang sedang ia benci tadi, mantannya itu. Ya, menyindirnya baik ketika ketemu begitu ya, dia bicara dengan seseorang, nah kita mendengar begitu, nah dia menyindir. Atau menyindirnya melalui media sosial kan begitu, dan seterusnya. Ini sudah tidak pernah. Ya, dia sudah tidak pernah menyindir-nyindir kita lagi ya. Dan sudah tidak pernah menunjukkan kemarahannya, baik secara langsung ya ataupun melalui media sosial tadi. Nah, itu adalah tanda yang paling penting bahwa kebencian mantan kepada kita sudah reda. Artinya kalau sudah reda, waktunya untuk kembali bersama sudah tiba kan? Nah, sekarang apakah kita yang akan berusaha mendekati ataukah menunggu mantan? Karena sekarang dia masih gengsi untuk mendekati terlebih dahulu. Ya. Nah, tandanya yang kedua tadi, ya, berhubungan dengan dia masih gengsi untuk mendekati. Dia buka, blokir media sosial kita, semua dia buka. Tetapi sama sekali
dia tidak pernah chatting WhatsApp kah, Line kah, Telegram kah kepada kita, sama sekali tidak pernah. Ya, itu menunjukkan bahwa kebenciannya sudah reda, harapan untuk kembali bersama sudah dia buka, tapi dia masih gengsi untuk mendekat terlebih dahulu. Ya, nah, sekarang bagaimana yang terbaik yang bisa kita lakukan? Ketika mantan sudah mulai membuka komunikasi dengan kita, blokir tadi sudah dia buka semua, kan sangat baik jika kemudian kita mencoba bertanya kabar. Ya, jangan berharap terlalu banyak dulu ya. Pesannya dibaca saja sudah bagus ya. Walaupun sesungguhnya dia mestinya membaca. Misal WhatsApp-nya disetting ya, agar ketika dia membaca pesan-pesan itu orang lain yang mengirimkan pesan itu tidak tahu. Jadi pesan itu sesungguhnya dia baca. Dia baca juga sambil deg-degan dan seterusnya. Cuman yang membatasinya, dia masih gengsi untuk mendekati terlebih dahulu. Tetapi kita penting sekali ya, untuk bisa ya, menjadi pandangan ya yang baru untuk mantan, karena selama ini pandangan hidup mantan kan sangat dipengaruhi oleh kehadiran dari orang-orang ketiga itu tadi. Nah, harapannya ketika kita sudah kembali bisa berkomunikasi dengan dia walaupun sedikit-sedikit, nah, mantan memiliki pandangan yang baru. Ya, karena biar bagaimanapun ketika mantan terus masih dikelilingi oleh sahabat-sahabat, teman-teman yang tidak menyukai kita, untuk menariknya kembali itu tetap sulit ya. Nah, bagaimana caranya? Kemudian kita mencoba pelan-pelan untuk memberikan pengertian kepada mantan ya, agar memilih teman, memilih sahabat ya yang baik ya, memilih teman, memilih sahabat yang mendukung kehadiran kita ya, memilih teman, memilih sahabat yang betul-betul peduli kepada dia. Artinya kalau mantan bahagia, itu tujuan hidup mereka, mereka ikut bahagia. Jangan mantan dengan kita bahagia, tapi teman-teman, sahabat-sahabatnya justru mengganggu kebahagiaan kita dan mantan selalu. Jadi faktor teman sahabat itu sangat penting ya. Karena apa? Karena seorang teman itu akan menjadi seperti teman bergaulnya. Kalau kita tidak bisa menjadi atau memberikan pandangan-pandangan hidup yang baru kepada mantan, ya sementara mantan setiap hari terus dipanas-panasi oleh orang-orang ketiga tadi, sahabat-sahabat dan teman-temannya, maka tambah lama mantan akan semakin menjauh dari kita. Ya, karena tadi seseorang itu akan menjadi seperti teman-temannya. Nah, di dalam Surat At-Taubah ayat ke-119 kita diajarkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.